1 akan menjelaskan mengenai simulasi sistem pengereman ganda terkombinasi pada kendaraan bermotor. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari Ahmad Rasya Mahfud, Maharesi Brilianto, Nadia Soni Utami, Rahmat Hidayat, dan Amelia M. Banjarnahor. Simak video kami ya. Permasalahan mengenai penggunaan rem pada kendaraan bermotor kerap kali tangan hangat di masyarakat karena dapat menyebabkan kecelakaan yang bahkan merenggut korban jiwa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengalaman pengendara ketika mengendarai sepeda motor. Nah, pada tugas besar kali ini, kami akan membahas mengenai sistem pengereman ganda yang terkombinasi pada kendaraan bermotor agar pengendara yang baru mengendarai sepeda motor dapat dengan mudah mengendalikan motor tersebut. Selanjutnya terdapat komponen dan fungsi yang digunakan dalam sistem pengereman terkombinasi ini. Yang pertama, ada handle rem. Handle rem merupakan bagian yang fungsinya untuk mendorong minyak rem. Yang kedua, terdapat master cylinder rem. Master cylinder rem merupakan bagian yang memiliki tugas untuk mengubah kekuatan mekanik menjadi tekanan dari minyak rem, serta menekan bantalan rem ke kaliper. Yang ketiga, terdapat reservoir tank. Reservoir tank adalah tempat penyimpanan minyak rem. Yang keempat, terdapat selang rem. Selang rem adalah bagian dari sistem rem yang berperan sebagai saluran minyak rem yang mendorong master silinder rem untuk menekan kaliper. Kemudian, terdapat minyak rem. Minyak rem berfungsi untuk mendistribusikan tenaga hidrolik karena sifatnya yang seperti cairan. Selanjutnya, terdapat kaliper. Kaliper adalah menahan bantalan rem. Selain sebagai komponen yang menahan bantal rem, kaliper juga berfungsi sebagai komponen yang mengubah tekanan hidrolik berupa tekanan menjadi energi kinetik. Selanjutnya terdapat cakram rem. Cakram rem atau biasa disebut dengan rem cakram atau disc brake merupakan media gesek dari bantalan rem. Yang terakhir terdapat brake pad atau kampas rem. Kampas rem adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas melalui gesekan dan berperan sebagai media gesekan dengan cakram. Selanjutnya, terdapat mekanisme kerja dari sistem pengereman terkombinasi ini. Sistem pengereman terkombinasi ini menggunakan fluida cair sebagai penggeraknya. Dalam menggerakkan sistem rem, menggunakan tenaga hidrolik untuk melanjutkan kekuatan pengereman dari handle rem ke sepatu rem. Ketika tuas rem kiri ditekan, maka equalizer gaya akan bekerja untuk mendistribusikan tenaga tekanan menjadi dua. Yang satu menuju rem pada roda belakang, sedangkan yang satunya menuju ke tuas ungkit. Yang gunanya berfungsi untuk menekan knocker yang akan menekan piston hidrolik yang kemudian akan bereaksi untuk mengaktifkan rem cakram depan. Dapat dilihat dari video yang akan kami tampilkan. Berikut videonya. Dapat kita lihat dalam video tersebut, jika tuas rem kiri ditekan sedikit, maka roda belakang akan melambat. Namun, jika kita tekan lebih dalam lagi, kedua ban tersebut akan melambat. Dan jika kita menekan rem lebih dalam, ban belakang akan berhenti total, sedangkan ban depan akan melambat. Selanjutnya ada model matematis. Yang pertama ada gaya pedal. Pada rem terdapat pedal yang memiliki gaya yang dirumuskan sebagai berikut. Gaya pedal sama dengan gaya oleh pengemudi ke pedal dikali jarak dari pedal rem ke tumpuan per jarak dari push rod ke tumpuan. Selanjutnya ada gaya rem cakram. Gaya rem cakram ini merupakan gaya yang menekan
setiap kampas rem terhadap disc dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Gaya rem cakram sama dengan tekanan output master silinder dikali 0,25 dikali pi dikali diameter piston kaliper kuadrat. Di dalam gaya rem cakram terdapat gaya gesek tangensial yang dimana diantaranya ada bantalan rem dan disc. Gaya gesek tangensial ini dapat dituliskan model matematisnya sebagai berikut. Gaya tangensial sama dengan gaya rem cakram dikali 2 dikali koefisien gesek pada rem cakram. Nah, pada gaya gesek tangensial ini juga menghitung gaya torsi dan pengereman depan. Untuk menghitung torsi dan rem cakram tersebut dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk gaya pengereman pada kendaraan, roda depan dan roda belakang dapat dituliskan dalam persamaan berikut. KBF yaitu proporsi gaya rem depan dan KBR yaitu proporsi gaya rem belakang. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang rangkaian fluid sim dan cara mensimulasikannya. Yang pertama ada komponen oil tank, lalu ada komponen fixed displacement pump, lalu ada komponen double acting cylinder sebanyak 2 buah, lalu ada komponen fore and wave valve, lalu ada komponen pressure indikator, lalu ada komponen reservoir dengan volume sebesar 0,62. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke simulasi rangkaian fluid simnya. Ini adalah rangkaian yang akan kita eksekusi. Nah, ini adalah keadaan silindernya belum terdorong oleh minyak rem. Lalu keadaan kedua ini adalah keadaan dari silinder yang sudah tertekan oleh minyak rem, yang dimana silinder tersebut adalah pengandaian dari kampas rem yang akan menekan dari ban. Lalu kita selanjutnya akan masuk kepada domain waktu, yang dimana pada kasus hidrolik ini besar dari silinder, diameter silinder dan juga gaya gesek itu berhubungan. Dapat kita lihat pada rumusnya Q sama dengan 1/R dikali P1 kurang P2, yang dimana P1 P2 ada tekanan yang berbeda. Lalu dikarenakan aliran dari oli non-resistansi hidrolik, maka akan ada perubahan, yang dimana perubahan waktu tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Q dt sama dengan A dikali rho dx per dy. Lalu lanjut, lalu persamaan tersebut dapat kita sederhanakan, dimana dx per dt dikurang dy per dt sama dengan Q per AP sama dengan P1 kurang P2 per R A rho sama dengan KY per RA kuadrat rho. Lalu dapat disederhanakan lagi menjadi dx per dt sama dengan dy per dt tambah KY per RA kuadrat rho. Lalu jika persamaan di atas kita melakukan transformasi Laplace, maka persamaan tersebut akan menjadi XSS sama dengan SYS plus K per RA kuadrat rho YS. Oke, kita sudah mendengar beberapa kata dari rekan-rekan kita tadi ya. Wah, sangat menarik tentunya. Jadi, kesimpulannya adalah sistem pengereman ganda yang terkombinasi merupakan sistem pengereman yang mengombinasikan kedua rem yang digunakan pada kendaraan bermotor menjadi berfungsi secara bersamaan. Sistem ini dikhususkan untuk pengendara yang baru mengendarai sepeda motor agar dapat dengan mudah mengendalikan motor tersebut, serta sistem pengereman ganda yang terkombinasi pada kendaraan bermotor dapat meminimalisir terjadinya efek samping terhadap pengguna dan kendaraannya. Nah, teman-teman, kita udah melihat dan menyimak bagaimana sistem pengereman ganda yang terkombinasi pada kendaraan bermotor. Harapannya dari video kami ini, teman-teman sekalian dapat semakin mengerti mengenai konsep pengereman pada kendaraan bermotor. Untuk itu, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.